Shalom semuanya. Em, ini pertama kali saya hadir dan seperti yang luar biasanya di ibadah pagi tadi bahwa saya tidak merasa asing di sini, justru saya merasa seperti di keluarga, bukan seperti inilah keluarga sendiri. Saya kenal juga gembala Bapak Ibu Saudara, yakni saya biasanya panggilnya Kak Jerry dengan Kak Linda. Dari masih SMP waktu itu melayani di sekolah minggu dan sebagainya, mulai bertumbuh, belajar bertumbuh dan melihat bagaimana kakak-kakak saya jadi contoh. Ada Kak Riz, kemudian ada juga Kak John yang mungkin pernah juga ke sini. Itu guru drum saya dulu. Jadi belajar di situ dan akhirnya Tuhan bisa bawa ke banyak hal yang saya tidak pikirkan sama sekali, bahkan karena sebuah keputusan-keputusan di mana Tuhan buat dalam hidup saya dan saya meresponinya, saya bisa sampai hari ini dengan keluarga saya, baik Ica maupun Eljo, istri saya Ica dan anak saya Eljo, kami bisa melayani Tuhan bersama-sama di kota Sorong. Boleh kita mulai dari slide-nya. Kita ada di tahun persiapan. Nah, kalau tahun persiapan kita butuh untuk benar-benar mempersiapkan diri kita untuk sebuah kemungkinan yang akan terus terjadi yang kemudian akan membuat kita jadi orang-orang yang berfungsi di tubuh Kristus. Mungkin saya mulai dulu dari perkenalan, nextnya oke. Buat saya life is a journey to be rock, menjadi representatif daripada kerajaan Kristus atau menjadi perwakilan kerajaan Kristus dimanapun saya ditempatkan. Saya melayani di Rock Ministry Sorong, itu istri dan anak saya lagi hadir, boleh berdiri mungkin supaya dilihat. Nah tuh, iya ini saya masih ingat dulu waktu saya jalan sama Eljo di CP tuh orang suka lihat. Waktu mereka melihat tuh seperti bertanya-tanya, ini bener papanya atau bukan gitu ya. Soalnya dia kulitnya langsung ngambil semuanya mamanya. Tapi kita terus bertumbuh dan melihat bahwa anak kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Selain itu ada beberapa hal yang kemudian Tuhan percayakan. Yang pertama saya bisa menjadi bagian dari sebuah bisnis yakni Asis Chain Store. Itu dia di sound system, di bagian LED dan sebagainya. Lighting juga. Selain itu juga Tuhan percayakan namanya Sobat Enterprise. Sobat Enterprise itu apa? Sobat Enterprise itu Sorong Bersahabat yang kemudian kami bangun waktu datang ke Sorong. Kami lihat, di Sorong nih susah sekali saya lihat IO, WO sama coach yang dari orang Kristen. IO dan WO yang bikin acara-acara tuh semuanya tuh dari saudara-saudara kita yang muslim. Dan buat saya itu gimana ya, kita sering bilang bahwa Tuhan kita itu kreatif, amin? Iya, tapi yang terjadi justru gereja banyak hanya kreatif di dalam gedung. Orang-orang yang ada harusnya muncul supaya orang kemudian bisa melihat yang namanya value atau nilai-nilai kerajaan Allah di dunia kerja. So dari situ kami mulai sama-sama dan ide ini sebenarnya muncul apakah langsung dari saya saja bukan, tapi dari salah satu teman saya yang justru kita bersahabat di Sorong dan dia kasih ide dan saya menganggap itu sebagai sebuah kekayaan yang mengalir ke hati saya dan Tuhan berbicara akhirnya kita mulai. Kemarin beberapa event termasuk KPU, wedding dan sekarang Tuhan lagi bawa kita untuk food festival atau gitu di Kota Sorong untuk bikin sama-sama dan itu menginspirasi banyak orang. Selain Sobat Enterprise kita juga punya kerjasama, Rock Sorong punya kerjasama dengan Yayasan Kairos Papua. Ini anak-anak Papua yang khususnya suku Kokoda. Ada 200 anak yang mereka sekolah gratis, kita kerjasama dengan yayasan ini. Dan yang ketiga itu Roomsram. Roomsram tuh saya masuk ke dalam sebuah komunitas tuh yang isinya tuh para pembuat film. Jadi film-film pendek. Yang kemudian saya baru lihat ternyata waktu saya belajar di situ, mulai pelan-pelan nulis skrip tentang sesuatu yang dilakukan, anak-anak generasi sekarang itu biasanya bisa belajar penginjilan lewat film tuh bisa enggak? Bisa. Dan sebagian besar yang ada di situ tuh justru teman-teman kita yang dari Muslim. Nah saya rindu supaya kemudian muncul potensi-potensi yang luar biasa yang kalau
Tong sekarang ke XX1 di sini isi filmnya apa ya? Setan-setan mulu toh. Nah harusnya dari Timika bisa lahir penulis-penulis skrip dan bikin movie yang bisa menginspirasi generasi-generasi muda, katakan amin. Iya, film-film pendek aja 30 menit, 15 menit, kita selalu belajar. Nggak ada yang langsung hebat, tapi bahkan saya belajar dari hal sederhana, belajar dari teman-teman yang ada. Nah, semua ini kelihatannya wow gitu. Tapi rekan-rekan yang terkasih, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tuh sebuah perjalanan yang panjang. Yang waktu saya melihat ini, terus saya memandang saya dulu dimulai dari Ambon, aduh nggak mungkin, nggak akan mungkin bisa. Kalau bukan Tuhan yang menuntun dengan begitu luar biasa. Dan waktu saya melihat mundur aja, saya sudah kesaksian baik ke Om maupun ke Kak Jerry, bagaimana perjalanan saya tidak mungkin bisa menyentuh hal ini karena salah satunya harusnya saya gagal. Mimpi saya waktu saya mulai kuliah di Jakarta itu tuh jadi security. Iya, padahal hati kelihatan Hello Kitty. Bahaya kan kalau misalnya orang mau curi saya bilang, jangan gitu. Jadi badan besar, tampang security tapi hati Hello Kitty. Nah itu mimpi saya. Saya menyelesaikan kuliah saya S1 itu 14 tahun. Orang kan biasanya normalnya kan 4 tahun ya, ada yang 3,5 tahun. Rasanya enggak punya masa depan, enggak mungkin orang yang dengan latar belakang kayak gini tuh bisa buat berbagai macam hal kalau bukan karena Tuhan. So enggak ada yang sama sekali dalam kehidupan ini, saya enggak bilang itu sebagai sebuah kegagalan yang permanen gitu, enggak ada. Tapi itu sebuah proses yang kemudian membentuk saya hari ini bisa berdiri sama-sama di depan Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan juga kepada saya. So kalau kita lagi ada di dalam proses, belajar nikmatin itu. Jangan buru-buru tapi terus mata yang mau tertuju sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita siap untuk belajar sama-sama. Kita belajar tentang kerendahan hati. Nah mereka yang sudah menerima kasih karunia dan hidup di dalamnya, yang akan mampu untuk berjalan dalam kerendahan hati. So rendah hati itu dimulai dari sebuah hubungan, katakan hubungan. Mulai dari hubungan apa? Hubungan kita dengan Allah. Kemudian bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan kita melihat orang lain. Sesuatu yang harusnya lahir dari dalam keluar. Nanti ada beberapa slide yang ternyata saya hold untuk di ibadah pagi, ada satu di endingnya. Tapi kita belajar sama-sama bahwa sebuah kerendahan hati itu menjadi penting waktu kita memulai membangun hubungan. Karena di slide yang berikutnya kita akan melihat sama-sama ada hal yang kemudian merubah perspektif saya mulai dari tahun ini, mulai dari ayat ini sebenarnya. 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Kalau di TB1 terjemahan bahasa Indonesia 1 tuh dia berbicara karena itu kuasailah dirimu dan tenanglah, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata saya yakin bahwa dalam perjalanannya Tuhan akan bukakan berbagai macam hal supaya kita bisa menerima pengertian-pengertian yang baru. Kata jadilah tenang di situ sebenarnya punya pengertian yang lebih dalam yakni gini, waspadalah. Nah kalau waspadalah saya ingat waktu masih kecil tuh ada yang di RCTI itu. Betul ya, yang tahu waspadalah, waspadalah. Itu ketahuan umurnya sekarang berapa gitu. Nah, Bang Napi ya, Bang Napi. Dari situ baru saya mengerti, oh iya ya. Kita harus membangun sebuah paradigma bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah kita bersiap-siap diri bukan cuma tentang kedatangan Tuhan, tapi kita juga bersiap diri karena kedatangan Tuhan itu bisa bentuk waktu Tuhan mau melahirkan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah kita harus melihatnya supaya kita dapat berdoa, ternyata mulai dari apa? Kuasailah dirimu. Belajar untuk merendahkan diri itu belajar bagaimana kita menguasai diri kita. Tapi tidak sampai dengan itu, waspadalah. Coba katakan kiri kanan, waspadalah. Waspada di sini Bapak Ibu Saudara bukan berbicara tentang oh iya kita karena mau diserang
terus kita mesti waspada. No, tapi ini berbicara kita semakin sensitif melihat segala sesuatu. Kita semakin punya kepekaan melihat apa yang ada di sekitar kita. Sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang berdoa tepat pada sasaran. Karena seringkali justru orang hanya melihat kebutuhannya saja. Orang tidak melihat lagi. Kewaspadaan berbicara tentang kesempatan, apa yang dapat kita lakukan. Nah, berdoa lahir waktu kita bisa belajar menguasai diri. Cara berpikir kita mesti berubah. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, yang di mana Tuhan hadir. Kemudian kita mulai waspada. Kita mulai lihat isu-isu apa saja yang sebenarnya hadir. Makanya kita tuh, we are rock, representative of Christ's kingdom. Menjadi perwakilan kerajaan Allah di sini saja. No, di luar sana. Sehingga hari ini saya melihat dengan latar belakang saya bagaimana Tuhan membawa, memperlengkapi untuk bisa melakukan hal-hal yang besar yang saya sama sekali tidak pikir. Aduh, tidak mungkin. Bisa duduk sama-sama dengan anak-anak komunitas band sorong. Ngobrol tentang Kristus, ngomong tentang nilai. Itu semua bisa saya lakukan karena gini, Kristus yang kemudian menaruh sesuatu dalam diri saya. Ada kewaspadaan yang muncul melihat kepekaan. Apa ya orang-orang lagi butuh di sekitar kita? Karyawan saya lagi butuh seperti apa? Teman saya lagi butuh seperti apa? Sehingga waktu kita berdoa bukan lagi tentang kita, dan kita. Tapi kita mulai melihat, oh orang butuh ini. Nah berdoa sendiri biasanya menyentuh 3 hal. Yang pertama head. Yang pertama heart, kemudian head dan hand. Apa yang kita doakan harusnya lahir dari hati kita. Setelah itu, setelah kita berdoa, Tuhan kami berdoa nih adalah ya yang di luar sana yang mereka banyak melakukan doa-doa. Ini sebuah persekutuan yang ada di kutub utara, jauh sekali. Dekat tempat es terbelah gitu. Mereka berdoa, Tuhan kami mau menangkan kota ini bagi Engkau, amin, amin. Gitu, semua dengan jiwa-jiwa Tuhan nangis sampai 1111 gitu. Baru sampai kasihan ada yang menangis, terima. Nah tiba-tiba yang terjadi mereka cuma doakan. Tapi mereka gak pernah pikirkan strateginya gimana. Dan merasa bahwa oh ya itu bagiannya Tuhan. Nanti malaikat akan dikirim dan mulai memenuhi daerah itu. Itu bagiannya Tuhan lah. Ataupun ada orang yang berdoa dan bilang, itu bagiannya Pak Gembala dan full timer saja. Bukan bagian kami, Pastor. Padahal Tuhan mau supaya waktu kita doakan sesuatu, kita mesti pikirkan. Setelah kita pikirkan itu, dapat strateginya, kita harus ulurkan tangan kita untuk melakukannya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah kewaspadaan yang butuh kita bangun saat ini adalah, waktu di slide berikutnya firman Tuhan dalam Matius 24 ayat yang ke-12, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini konteksnya Yesus sedang menasehatkan orang-orang yang ada tentang akhir zaman nanti. Dan faktanya hari ini banyak orang yang memang kasihnya semakin dingin. Hidupnya untuk diriku saja. Apa yang aku lakukan untuk aku. Yesus mengingatkan kita, mari kita waspada sama-sama dalam hal ini. Mengelola hubungan, katakan hubungan. Kata mengelola sendiri Bapak Ibu Saudara, saya belajar banyak waktu saya ada di Rock Ministry. Saya sebelumnya ada dalam pengembalaan yang berbeda selama di Jakarta. Belajar banyak di situ, tapi waktu, saya bilang tadi pagi biasanya kalau orang baru datang dari Jakarta gitu, punya banyak hal kan di kepala yang dipelajari. Wah mesti bikin ini. Kami lihat mereka bikin ini. Jadi kalau orang baru datang dari sana tuh biasanya, ini saya bukan orang tapi saya. Itu sombongnya minta ampun sampai jalannya tuh lihat ke atas. Sama dagunya tuh, oh melayani, oh gini caranya. Padahal waktu saya datang 2018 ke Sorong.
Justru Tuhan kikis habis semua itu dan belajar untuk duduk sama-sama. Membangun yang namanya hubungan. Saya belajar tentang kerendahan hati. Punya pengalaman banyak. Melayani bersama-sama, tadi saya cerita juga tentang Om bagaimana Tuhan bawa melayani sama-sama dengan Om Johan Handoyo, Om Weliar Kauntu, bisa melayani di jangkau anak muda, dan akhirnya dari situ lahir yang namanya Symphony Worship. Wah, punya kebanggaan sekali. Tapi waktu sampai ke Sorong, saya pikir dengan segala sesuatu itu bisa memulai pelayanan, gak bisa. Karena ada yang namanya local wisdom. Tuhan mau sesuatu yang bergerak dari lokal. Apakah semuanya itu tidak kepake? Ternyata ada timingnya, ada musimnya waktu semua itu bisa kepakai. Tapi dimulai dari kerendahan hati. Nah, Tuhan mau untuk kita mengelola yang namanya hubungan. Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ternyata hubungan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Makanya Tuhan namain taman ini tuh Eden. Taman kesukaan Allah. Karena kenapa? Hubungan terjalin dengan begitu luar biasa di situ. Manusia dengan sesama, Adam dan Hawa. Manusia dengan Tuhan. Dia merawat pohon-pohon yang ada. Dia kemudian punya hubungan dengan yang namanya binatang-binatang gitu. Tapi waktu dosa masuk, langsung semua hubungan itu menjadi rusak. Tapi Kristus hadir kembali dan dibilang gini, kamu itu bait Allah. Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu? Nah, kata tidak tahukah kamu tuh seperti mau bilang ini, kamu tahu atau tidak? Kok tahu tidak? Kayak lagi mau menyadarkan kita bahwa kita ini kalau dulu dia melihat Eden sebagai taman kesukaannya, sekarang justru hidupku jadi taman kesukaan Tuhan. Tuhan mau tinggal di dalam hidup kita, katakan amin. Nah, kesadaran ini yang kemudian kita mesti bangun. Saya mulai belajar dan saya lihat bahwa kematian muncul saat kita tidak terhubung dengan Allah dan sesama. Bukan cuma terhubung dengan Allah. Kemarin waktu di anak-anak muda, saya suka lagu itu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Tapi seringkali ada orang yang di kutub utara tadi, dia nyanyi itu, tapi dia tidak terhubung dengan sesama. Padahal Tuhan hatinya tuh selalu kan jiwa-jiwa yang setuju katakan yes. Iya. Banyak orang yang terhubung sama Tuhan tapi gagal terhubung dengan sesama. Disitulah kematian dimulai. Nah, pengertian ini, tulisan ini sendiri tuh saya dapat waktu saya ini sekarang lagi suka nonton film Korea. Kak Feki nonton film Korea gitu. Tapi saya ingin ngomong sesuatu yang simple bisa dimengerti, namanya Dr. John. Jadi waktu saya nonton tuh di situ ada seorang anak yang mamanya kena kanker, anaknya kurang lebih seumur Eljo lah 6 tahun. Terus dia datang melihat tapi maminya tuh nggak mau kasih lihat. Dia nggak mau kasih lihat. Terus waktu dia sendiri, si Dr. John ini datang dan lihat. Waktu lihat dia tanya, buatmu apa itu kematian? Terus dia bilang, buatku kematian tuh waktu aku gak bisa terhubung lagi dengan orang yang aku cintai. Jadi bukan tentang meninggal gitu secara fisik. Tapi waktu kita terpisah, mulai dari terpisah dengan Tuhan, kita terpisah dengan sesama, maka itulah kematian. Tentu semua kita tidak ada yang mengalami kematian sebelum kematian. Nah, mengalami kematian sebelum kematian artinya mengalami yang namanya keterpisahan. Apakah kita mau untuk tinggal sendiri di sebuah gunung gitu? Kita nggak diciptakan untuk itu. Dari sini saya mengerti bahwa hubungan adalah salah satu jalan menuju kepada kerendahan hati. Karena waktu terhubung kita pasti bergesekan kan, yang setuju katakan yes. Dan di situ kita belajar yang namanya rendah hati. Kalau kita sama sekali nggak terhubung, kita nggak bisa belajar yang namanya tentang rendah hati. Di sisi sini saya biasanya ingetin untuk jemaat yang ada di Rock Ministry Sorong, bahkan juga Bapak Ibu Saudara termasuk saya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu akan terlihat nyata waktu kita bisa terhubung dengan orang lain.
Karena Kristus yang ada di dalammu merelakan dirinya untuk semua orang. Ingat ya, semua orang, bukan cuma orang percaya. Kristus mati untuk semua orang. Tinggal responnya aja. Nah begitu juga kita harusnya jadi orang-orang yang mau mengelola hubungan kita satu dengan yang lain. Kita mau belajar sama-sama bagaimana caranya Yesus membangun hubungan. Kita baca sama-sama dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah ini pertemuan pertama kali Yesus dengan Simon. Dari kejadian ini Bapak Ibu Saudara, yang saya pelajari bahwa untuk membangun hubungan, kita itu butuh yang namanya ini, kesengajaan. Harus ada kesengajaan yang kita buat untuk bisa kita terhubung. Nah ingat tadi, hubungan menjadi penting. Saya selalu ingatin juga untuk rekan-rekan yang ada di Sorong, bahwa pertumbuhan itu akan semakin terlihat nyata waktu kita terhubung dengan orang lain, khususnya di komunitas. So saya mau mengajak juga Bapak Ibu Saudara yang hadir di siang hari ini sama seperti yang pagi, mari sama-sama temukan komunitas yang ada di dalam sini. Komsel, kita perlu untuk kemudian belajar bertumbuh bersama-sama di situ. Dan bukan cuma bertumbuh, kenapa saya garis bawahi ini. Karena banyak orang cuma bilang, iya saya di gereja itu tidak bertumbuh, makanya mungkin saya ke sana baru bertumbuh. Fokusnya bertumbuh terus, kapan berbuah? Harusnya fokusnya kita temukan komunitas, yakni di sini untuk kita mulai bisa bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah Yesus membangun sebuah hubungan dengan kesengajaan. Membangun hubungan itu butuh sengaja hadir. Nah kalau kita selama ini telah diperlengkapi dengan begitu luar biasa, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka kita untuk mau menyampaikan itu atau melihat orang lain bisa melihat value itu, kita butuh sengaja terhubung dengan dia supaya dia mampu melihat hubungan itu. Dia mampu melihat nilai-nilai itu. Saya tadi pagi kasih contoh misalnya waktu itu saya ketemu dengan seorang wanita yang adalah sekarang istri saya. Dan waktu dia masuk ke gereja, kan dulu pelayanan, dia baru pulang kuliah waktu itu. Kemudian masuk, waktu saya lihat tuh kan langsung kayak detak jantung dep, dep, dep. Jam dinding itu kedengaran bunyi tek, tek, tek. Kayak slow motion semuanya. Mata tertuju gitu. Tapi rasa itu apakah kemudian saya akan bilang, Roh Kudus bicaralah kepadanya. Bahwa aku ada perasaan dengan dia. Rohani sekali. Indah. Saya harus membangun sebuah kesengajaan. Untuk apa? Dia bisa ngerti isi hatiku. Sedap. Saya mulai ajak, ayo dong kita jalan-jalan. Mulai dia ada di Komsel, saya deketin teman-teman Komselnya. Kita nonton sama-sama. Sampai akhirnya kita bisa memutuskan masuk dalam sebuah pernikahan kudus. Nah butuh kesengajaan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa terhubung dengan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Yang terjadi seringkali bahwa kita pikir, saya ini belum cukup rohani untuk bisa terhubung dengan mereka di luar sana. Saya enggak punya nilai. No, enggak. Semua kita tuh punya value. Semua kita punya potensi. Iya. Jangan buru-buru bandingkan diri kita dengan orang lain yang misalnya udah, dia jalan saja lewat, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Seringkali banyak orang di sana yang itu di Kutub Utara itu suka ngukur dirinya dengan orang lain.
Padahal cerita tentang perubahan hidupmu yang kecil saja, itu bisa sangat memberkati orang. Nah seringkali kita pingin, oh ya nanti saya punya level tertentu dalam kehidupan, saya sudah mengerti banyak hal baru kita mau berbagi dengan orang. No, bangun hubungan dari sekarang dengan sesuatu yang sengaja. Nah di ayat ini pun kita lihat bahwa Yesus sedang membawa sebuah berita yang kemudian merubah paradigma orang. Dia sedang bercerita melakukan pengajaran. Karena waktu kita mulai membangun hubungan, sebenarnya kita mulai mengajari orang. Kita mengizinkan orang lain melihat diri kita. Dengan semua nilai yang sudah kita hidupi. Orang jadi lihat, ih kok beda ya. Ada sesuatu yang berbeda. Soal mereka nanti bergereja di mana ya, tinggal tuntunan Tuhan. Kalau value-nya sama, mereka pasti akan ke rock enggak? Pasti akan ke rock. Karena rock enggak pernah ngajak-ngajak orang ke gereja ya. Itu value, iya saya belajar itu. Selama di seorang pun saya belajar itu. Saya enggak pernah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan saya cintai, teman kita tuh mulai dari GKI, GPDI, GSJA, saya duduk nyaman dengan mereka dan mereka enggak merasa kalau saya harus ajak-ajak. Bahkan kalau kita Christmas sama kita kita Christmas sama nanti Paskah ini ada teman-teman yang choir dari GKI yang ngisi. Mereka nyaman. Tiba-tiba sekali ada teman-teman yang saksofon juga dari GKI, mereka main dan abis itu mereka di komen di Facebook, mereka nunjukin, Kak Vicky kita ditanyain nih sudah pindah gereja ya? Lalu ini saya balas, saya cuma bilang kampung otak terlalu kecil, ini kita gereja sama-sama melayani. Saya bilang mantap. Iya kita kolaborasi, kita bukan bersaing. Kita membangun diri, membangun hubungan sama-sama. Nah bayangkan kalau semua kita ini bisa terhubung dengan begitu luar biasa. Maka kota Timika pasti akan dimenangkan, katakan amin. Ya, untuk kerajaan Allah. Nah lihat, waktu Yesus mulai mengajar di situ, saya sedang berpikir itu pasti semua orang akan takjub karena dia membawa sebuah nilai yang berbeda dalam pengajarannya. Sehingga ada sebuah kesan yang orang tuh mau mengikuti dia. Nah gimana dengan kita? Waktu kita hadir di tengah-tengah dunia ini, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dimanapun Tuhan tempatkan kita, waktu kita hadir, apakah itu membuat orang jadi senang atau tidak ya? Karena banyak yang tadi di Kutub Utara itu, ada yang kalau misalnya dia hadir tiba-tiba langsung teman-temannya udah bilang, tuh kan cerita orang sudah datang lagi. Ya dong, capek nih kalau dengerin dia. Tapi saya lihat di sini semua wajah-wajah yang kalau ketemu orang justru orang diberkati, katakan amin. Haleluya. Nah, orang lagi pingin melihat cara hidup kita, cara kita berkata-kata, cara kita merespon segala sesuatu. Karena gini, action speak louder than words. Saya bisa terlihat baik di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi yang tahu saya banget, itu istriku. Dan apa yang saya belajar untuk menyampaikan itu harusnya selaras dengan kehidupan. Kalau enggak saya lagi main drama di atas sini. Enggak bisa. Kalau ada kekurangan akan saya sampaikan, ya saya kurang di sini, di sini, di sini. Tapi saya belajar terus. Nah orang pun pingin untuk terpesona dengan hidup kita. Karena kenapa? Karena Yesus ada dalam hidup kita. Yang berikutnya, kalau dengan sengaja, lihat apa yang Yesus lakukan waktu dia membangun hubungan. Waktu dia berbicara bersama-sama dengan orang banyak, di slide yang berikutnya, kita baca sama-sama bagian atas, 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simona. Ternyata dia tuh Tuhan yang personal. Lihat tadi dia jalan, orang banyak ngikutin mau mendengar apa yang jadi pengajarannya. Tapi perhatian Yesus tuh sama Simon. Di tengah-tengah banyak orang. Coba kita mulai melatih yang tadi kewaspadaan. Lihat ada 1 atau 2 orang yang ternyata butuh perhatian. Yesus itu orang yang very personal.
Di tengah-tengah orang banyak, dia pasti bisa memperhatikan seorang Simon yang mungkin lagi keletihan, lagi capek semalaman. Aduh, pulang nih teramakan ikan sudah nih. Tidak bisa jualan, lagi stres. Dia mengarahkan perhatian di situ. Tapi kemudian dia naik di atas perahu yang sama. Kemudian dia bilang gini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Perahunya sama, jalannya sama. Tapi penumpangnya kali ini nambah satu. Yang berbeda. Makanya penting izinkan Tuhan naik dalam perahu kehidupan kita. Dibilang bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Yang dilakukan sama Yesus waktu itu, dia bukan sedang merubah keadaan Simon, tapi dia mengubah perspektif, pola pikir. Saya punya kekurangan setiap kali ketemu dengan orang waktu itu, saya langsung mengarahkan orang untuk gak jalan keluarnya gini. Langsung gini aja. Pingin merubah keadaannya. Dari sini saya belajar ternyata saya butuh gali, lihat dulu. Bagaimana cara dia memandang kehidupan. Karena merubah perspektif itu akan lebih kuat dibandingkan kita merubah keadaan secara langsung. Karena keadaan itu sifatnya tuh sementara. Akan muncul keadaan yang berbeda lagi. Ada musim yang berbeda lagi, musim yang berbeda lagi. Tapi waktu perspektif kita kuat, mau diubahkan, itu memampukan kita untuk ada di berbagai macam musim. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Dia sedang membangun trusting. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Banyak orang itu yang tidak lagi bisa dipercaya di luar sana. Ngomong A, bikinnya apa? Bagus, kalau B ini Z. Wih, jauh sekali. Ngomong ini bikinnya itu. Harusnya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dunia di luar sana lagi butuh yang namanya orang-orang yang bisa dipercaya. Dan di mana orang-orang yang bisa dipercaya, coba lihat kiri kananmu dan katakan itu kamu. Ya. Dunia lagi butuh itu. Dunia lagi butuh cerita-cerita tentang nilai-nilai kerajaan yang begitu luar biasa dan itu ada di Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dan lihat bagaimana Petrus percaya waktu kemudian dia pakai kata ini, guru. Kalau di yang nextnya, boleh yang nextnya? Nah, saya tuh punya kekurangan dalam bahasa Inggris. Saya bisa sedikit bahasa KI karena saya asli dari KI. Ngerti, ngomong nggak bisa. Terus bahasa Indonesia, Maluku, Manado bisa karena SMA di Manado sama bahasa roh kali ya. Tapi bahasa Inggris itu ini, saya mencoba aja, saya minta maaf kalau misalnya saya lafalnya agak salah. Now when he had finished speaking, he said to Simon, apa? Put out into the deep water and let down your nets for a catch. Simon respond and say, Master. Dia menjadikan Kristus, Master tuh salah satu pengertiannya dalam bahasa Yunani itu orang yang ahli. Banyak orang yang merasa dirinya saya yang paling ahli. Tapi hari ini, coba lihat gimana Simon ya. Ini kalau saya berpikir tuh ini kok nih siapa baru datang kan kok guru. Bukan sarjana perikanan, saya nih asli sarjana perikanan. Nah, kalau saya tahu kalau laut mulai gini-gini, itu ikan banyak. Tapi saya semalaman, ini kok lulusan mana misalnya, ITB kah? Atau dari Unsrat kah? Tapi lihat, waktu Yesus mengajar, dia mulai mengenali ini orang yang ahli. Dan yang dia lihat ini bukan cuma ahli soal ngajar. Dia punya sesuatu yang berbeda dengan perkataannya nih. Harusnya kita bisa jadi orang yang dipercaya. Katakan amin.
Nah waktu kita bisa dipercaya, kita mudah untuk masuk ke kehidupan orang. Orang melihat, oh iya ya, dia ahli dalam kehidupan. Orang ini punya keahlian dalam yang namanya keuangan. Orang ini ahli dalam yang namanya bikin kue. Tapi kok rasanya beda sama yang sana ya. Saya mau belajar. Bukan cuma tentang ahli dalam Alkitab, teologi. Banyak yang ahli punya pengetahuan ini. Jago banget. Tapi dalam kehidupan itu yang di dunia lagi butuh. Dan orang-orang itu ada di ruangan ini. Katakan itu saya. Amin. Kita lanjut terus. Deep water artinya gini. Put into the deep water. Tuhan mau supaya kita tuh masuk lebih dalam dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa terhubung dengan orang-orang di kota Timika kalau kita nggak pernah punya sesuatu yang lebih dalam dengan Tuhan. Setelah itu lihat yang Tuhan katakan, let down your nets. Kamu dengan seluruh pengalamanmu, hari ini ikuti perintahku. Turunkan yang namanya jalamu. Maka yang dilakukan sama Petrus, dia punya ego ada, dia sudah capek. Tapi dia tahu siapa yang ngomong. Dan dia ngomong, Master, I will do it. Saya akan lakukan karena kau yang bilang. Kamu yang katakan, aku mau lakukan. Itu menjadi begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yesus membangun hubungan? Ini penutupnya, Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus kita baca sama-sama. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berapa banyak yang ingin ketenangan dalam kehidupan? Banyak orang di luar sana cari ketenangan dengan berbagai macam cara. Ternyata Tuhan bilang gini, belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Terus dia bilang, pikulah gandar yang kupasang. Marilah kepada semua yang memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Belajar sama Tuhan. Kita pikir dalam kehidupan ini, oh iya kita jalanin sendirian. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat gandar itu selalu ada dua tempatnya. Untuk kalau kita lihat 2 ekor sapi selalu kan, gak pernah satu. Artinya gini, Yesus di samping, kita di sebelah. Yesus tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri dalam proses. Katakan amin. Makanya dibilang sama Paulus, kita bertanding tapi mata tertuju kepada Kristus yang ada di samping. Sewaktu kita lagi lemah, kita lagi dikatain sama orang berbagai macam hal, lihat di sampingmu, ada Kristus. Dia yang rela meninggalkan segala sesuatu, dia udah melakukan. Tuhanku tuh bukan Tuhan yang cuma sekedar kalau anak muda bilang ngemeng-ngemeng aja. Tapi dia jalan di situ. Dan dia berjalan bersama-sama. Dia bilang, ayo kamu pasti bisa. Kamu pasti kuat. Belajar. Hidup ini soal belajar, yang setuju katakan amin. Kita gak pernah berhenti belajar, mau udah umur 60, 70, no. We never stop learning. Yang paling akhir, kita belajar melangkah dengan Yesus. Kita baca ini sama-sama 1, 2, 3. Kerendahan hati bukanlah hasil dari impartasi, bukan juga pemberian Tuhan. Kerendahan hati itu adalah proses belajar berjalan bersama Tuhan di jalannya. Yang siap jalan dengan Tuhan, boleh angkat tangan? Ya, itu bukan soal impartasi. Tumpang tangan terus jadi rendah hati. Bukan juga soal kita diajar lewat pengajaran gitu, enggak. Tapi kita proses belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan sama dia. Sertakan Tuhan. Gambar yang paling terakhir.
Ini Petrus, waktu dia mati. Lihat sebuah perjumpaan yang sederhana. Dengan perjalanan kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan, mengubah hidupnya. Di akhir hidupnya, sejarah mencatat, dia memilih untuk mati di salib, tapi kepala di bawah. Karena dia bilang gini, saya tuh hina, saya tidak layak mati dengan cara Tuhanku dibunuh. Saya ingat itu waktu tadi pas ibadah 1 selesai. Saya tadi cari gambarnya, langsung saya kirim. Seringkali kita ngerasa kita layak banget. Saya mau sombong apa? Saya enggak jalan sama-sama Yesus sama kayak Petrus. Langsung lihat. Tapi kerendahan hati yang begitu luar biasa sampai cara matinya saja. Dia memilih seperti ini. Siapa saya? Siapa kita? Kita mau bilang kita punya uang banyak. Kita mau bilang kita punya koneksi yang kuat. Kita mau bilang saya sudah lakukan ini, itu, ini, itu. Di CV saya punya banyak pengalaman. Tapi mari kita belajar sama-sama. Dengan orang yang semenjak awal Tuhan taruh apa artinya kerendahan hati. Dan waktu dia mengakhiri, dia membuktikan yang namanya apa itu kerendahan hati. Terus terhubung dengan Tuhan, belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Sama-sama katakan amin. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.